Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lestari dari kelas K jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 NPM 1811010059. Ini saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah Inovasi Pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat. Selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, di kali ini Ibu akan menjelaskan dalam materi inovasi pembelajaran, yaitu ada 2 materi. Yang pertama, teori behavioristik, yang kedua, motivasi belajar. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran ini, saya akan menjelaskan satu persatu dalam materi keduanya. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori behavioristik. Nah, teori behavioristik mungkin sebagian ada yang sudah tahu atau yang belum tahu. Apa sih teori behavioristik itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari materi teori behavioristik ini. Nah, teori behavioristik ini pengertiannya adalah suatu teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Dan selanjutnya ada tujuan. Tujuan dalam teori behavioristik ini menekankan pada penambahan pengetahuan. Selanjutnya, pembentukan perilaku sebagai hasil dari penataan kondisi yang ketat dan penugasan. Perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh stimulus yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, perilaku manusia dapat dianggap dapat dikontrol atau dikendalikan oleh manipulasi yang ada di lingkungannya. Dalam teori ini juga menekankan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia nyata terstruktur rapi dan tersusun, sehingga peserta didik dihadapkan dengan aturan yang jelas. Nah, seperti itu tujuan dan pengertian teori behavioristik. Selanjutnya, kita masuk dalam 3 komponen penting dalam teori behavioristik. Yang pertama, ada ciri-ciri teori behavioristik. Yang kedua, ada implementasi proses belajar mengajar dalam teori behavioristik. Yang ketiga, dia ada peranan guru dalam teori behavioristik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ciri-ciri. Ciri-ciri ini ada di samping. Nah, sudah kelihatan ya di samping ini. Nah, jadi ciri-ciri itu ada 10. Yang pertama, mementingkan peranan lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keenam, mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang ketujuh, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya dari perilaku yang diinginkan. Yang kedelapan, mementingkan sebab-sebab pada waktu yang lalu. Yang kesembilan, mementingkan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Yang kesepuluh, menggunakan teknik coba-coba dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu dia ciri-ciri dari teori behavioristik. Selanjutnya tentang implementasi proses belajar mengajar dalam teori behavioristik. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu ada 11. Jadi yang pertama sudah ada di samping ya. Nah, yang pertama, menentukan tujuan instruksional. Jadi seorang guru harus menentukan tujuan yang
apa yang akan ia ajarkan. Yang kedua, menganalisis lingkungan kelas. Jadi guru harus menentukan lingkungan kelasnya seperti apa, apakah dia ribut atau bagaimana ya, karakteristik anaknya seperti apa, seperti itu. Yang ketiga, menentukan materi apa yang akan ia jelaskan hari ini. Yang keempat, membagi materi menjadi bagian kecil. Jadi materi ini dibagi menjadi beberapa bagian kecil-kecil. Nah, seperti itu. Yang kelima, menyajikan materi. Nah, guru menjelaskan materi yang ia sampaikan. Setelah itu yang keenam, memberikan stimulus, baik itu berupa tes, tugas-tugas, tanya jawab, dan lainnya. Setelah itu guru mengkaji atau mengkaji respon yang murid berikan, respon yang diberikan. Jadi seorang guru setelah memberikan stimulus, guru harus menganalisa jawaban peserta didik ini benar atau tidak. Nah, setelah itu yang kedelapan, memberikan penguatan baik itu positif maupun negatif. Setelah itu memberikan stimulus baru. Nah, setelah memberikan stimulus baru, seperti misalnya memberikan PR atau memberikan tes lagi, seperti itu ya, mengerjakan pilihan ganda atau bagaimana. Nah, setelah itu mengevaluasi hasil belajar dan memberikan penguatan lagi, seperti itu. Selanjutnya ada peranan guru dalam teori behavioristik. Nah, di sini ada 7. Yang pertama, guru harus menyiapkan bahan yang sudah siap untuk digunakan, seperti misalnya modul, RPP, instruksi kerja, dan lainnya. Yang kedua, guru tidak hanya memberikan ceramah, tetapi memberikan instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh. Misalkan pembelajaran tidak hanya ceramah saja, tetapi harus diikuti dengan contoh-contoh. Contohnya itu contoh seperti nyata. Misalkan sudah menjelaskan materi, harus diberikan contoh praktek, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya, menyusun pelajaran secara terstruktur. Jadi menyusun pembelajaran itu secara terstruktur. Guru harus segera memperbaiki kesalahan dari siswa itu sendiri. Jadi jika ada siswa yang melakukan kesalahan, guru segera memperbaikinya atau memberikan pengarahan. Nah, selanjutnya guru juga memberikan pengulangan atau latihan untuk perilaku yang diinginkan menjadi kebiasaan. Selanjutnya, perilaku yang dilakukan sesuai dengan keinginan akan diberikan penguatan yang positif. Jika tidak sesuai, maka guru akan memberikan penguatan yang negatif, seperti itu. Selanjutnya ada guru melakukan evaluasi sesuai dengan perilaku yang tampak dari peserta didik tersebut. Nah, jadi itu yang bisa saya jelaskan tentang teori behavioristik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu apa sih? Mungkin sebagian besar sudah banyak yang tahu ya, apa itu motivasi belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang motivasi belajar. Motivasi. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita harus mengetahui dulu motivasi itu apa sih? Motivasi itu adalah suatu energi yang ada dalam diri manusia untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Sedangkan motivasi belajar adalah
segala sesuatu yang memotivasi peserta didik atau individu untuk belajar. Tidak ada motivasi dalam belajar, maka peserta didik tidak akan belajar dan tidak akan mencapai keberhasilan dalam belajar. Nah, seperti itu penjelasan dari pengertian motivasi belajar. Selanjutnya, ada 2 jenis dalam motivasi belajar. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, yang kedua, motivasi intrinsik. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang pengaruhnya dari luar peserta didik. Misalnya seperti hukuman, tuntutan, imbalan, dan lainnya. Ada faktor yang mempengaruhi motivasi ekstrinsik ini. Yang pertama, karakteristik penugasan. Yang kedua, insentif. Yang ketiga, perilaku guru. Yang keempat, pengaturan pembelajaran. Misalnya seperti siswa akan dihadapkan dengan ujian untuk mendapatkan nilai kelulusan. Jadi siswa ini mendapatkan motivasi dari luar, seperti dari guru, orang tua, kakak, adik maupun lainnya yang dari luar peserta didik untuk memotivasikan belajar, karena dia akan dihadapkan dengan ujian seperti itu. Nah, selanjutnya tentang motivasi intrinsik. Intrinsik ini adalah pengaruh dari dalam diri peserta didik itu. Jadi peserta didik ini memotivasi dirinya sendiri. Misalnya seperti ketika ia menyukai pelajaran IPA, misalnya dia menyukai pelajaran IPA karena dia suka pembelajarannya, materinya dia anggap mudah atau dia merasa senang atau bagaimana. Nah, di dalam diri dia sendiri, dia memotivasi dirinya. Oh, aku senang nih sama pelajaran ini karena aku suka gitu. Jadi aku motivasi diri sendiri untuk lebih giat belajar seperti itu. Nah, selanjutnya ada 2 strategi dalam motivasi belajar. Yang pertama, strategi untuk meningkatkan perhatian siswa. Yang kedua, strategi tentang kepuasan belajar. Nah, yang pertama tentang perhatian peserta didik, strateginya itu ada 4, ada di sini. Yang pertama itu menggunakan metode yang berbeda. Jadi misalnya guru menjelaskan metode, setiap pertemuan itu berbeda-beda. Misalkan pertemuan pertama dia menggunakan ceramah, pertemuan kedua dia menggunakan demonstrasi, setelah itu tanya jawab, agar pembelajaran itu tidak membosankan, tidak hanya melulu dengan metode ceramah, dan akhirnya siswa belajarnya tidak bersemangat atau tidak kurang suka atau bosan seperti itu ya. Nah, selanjutnya menggunakan media yang bervariasi. Jadi guru juga harus kreatif dalam pembelajaran, menggunakan media yang bervariasi. Misalkan hari ini menggunakan media audiovisual, yaitu menayangkan sebuah video dalam pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya dia menggunakan media visual seperti PPT atau lainnya. Menggunakan, sebenarnya media itu banyak ya, banyak digunakan. Jadi guru ini sekreatif mungkin untuk kelas ini tercipta menyenangkan atau tidak membosankan seperti itu. Selanjutnya guru memberikan humor di waktu yang tepat. Misalkan dari sepanjang berjalannya waktu pembelajaran, siswa merasa bosan dong ketika selama pelajaran
cuma serius dan dia merasa bosan. Nah, di situ guru memberikan sedikit humor agar kelas lebih menyenangkan, kelas lebih hidup, kelas lebih ceria dan lainnya. Selanjutnya ada menggunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk menjelaskan konsep. Jadi kita sebagai guru misalnya tidak melulu hanya menjelaskan tentang materi saja, tetapi harus dengan contoh-contoh. Misalnya seperti kita menjelaskan tentang tata cara sholat. Nah, itu tidak bisa hanya dijelaskan dengan materi saja, tetapi harus dipraktekkan karena agar lebih menguasai materi. Oh, ternyata cara sholat seperti ini ya, tangan di atas seperti itu. Nah, selanjutnya ada menggunakan teknik bertanya agar melibatkan siswa. Jadi seorang guru harus memberi pertanyaan kepada siswa agar siswanya ikut serta aktif dalam pembelajaran tersebut. Misalnya seperti, ada yang tahu di sini tentang motivasi belajar? Mungkin ada yang tahu. Nah, setelah ada yang tahu, disuruh maju ke depan untuk menjelaskan apa itu motivasi belajar. Nah, seperti itu. Agar tidak hanya guru yang aktif, tetapi siswa juga. Nah, selanjutnya ada strategi dalam kepuasan belajar. Nah, kepuasan belajar di sini ada 4. Yang pertama, menggunakan pujian secara verbal. Nah, di sini guru harus menggunakan setelah siswa menjelaskan sesuatu atau menjawab sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Nah, guru memberikan pujian verbal. Nah, seperti itu agar membangkitkan keberhasilan ia dalam belajar. Seperti itu. Setelah itu ada memberikan kesempatan pada siswa untuk mempraktekkan penjelasan materi dalam penjelasan tersebut. Nah, misalnya seperti ketika kita dalam pembelajaran nih, sama seperti tadi, tidak hanya menjelaskan dengan materi, tetapi harus dengan praktek, seperti praktek wudhu, praktek sholat, praktek lainnya ya, tayamum dan lainnya. Yang ketiga, meminta kepada peserta didik untuk membantu temannya yang belum mengerti. Jadi peserta didik yang sudah mengerti atau peserta didik yang belum masih kurang dalam pemahamannya, peserta didik yang sudah mengerti akan menolong temannya agar lebih mengerti, seperti itu. Yang terakhir, membandingkan prestasi siswa dengan standar lainnya. Misalnya seperti ini ya. Siswa minggu lalu pendidikan agama Islamnya nilainya 40, 50. Nah, sekarang dia mendapatkan nilai di atas 80. Nah, di situ guru membandingkan antara pelajaran yang minggu kemarin dengan minggu sekarang. Berarti si peserta didik sudah berhasil dalam pembelajarannya, sudah berhasil. Dia sudah meningkat, ke pengetahuannya sudah meningkat, seperti itu. Dan tidak boleh membandingkan dengan sesama peserta didik. Jadi dalam membandingkan ini, membandingkan dengan prestasi peserta didik itu ya, bukan dengan peserta didik lainnya. Misalnya membandingkan dengan peserta didik lainnya, kamu sama dia lebih tinggian dia. Nah, seperti itu tidak boleh, karena yang dimasukkan membandingkan di sini adalah membandingkan pengetahuan peserta didik itu sendiri. Nah, jadi motivasi dipengaruhi oleh kegagalan atau keberhasilan dalam belajar. Pada umumnya,
Belajar tanpa motivasi itu akan sulit untuk berhasil. Oleh karena itu, pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, kedorongan, motif, dan minat dari peserta didik itu sendiri. Memotivasi seseorang bukan hanya sekedar mendorong atau melakukan sesuatu, tetapi melainkan sebuah seni yang melibatkan banyak kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi di dalam diri sendiri maupun orang lain. Nah, begitu penjelasan saya.